Rekan-rekan sekalian, selamat datang pada kuliah struktur baja. Pada kuliah ke-8, ini adalah kuliah pertama setelah UTS, kita akan membicarakan topik mengenai modulus penampang elastis dan plastis. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Ada 3 topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah katalog produk baja, lalu modulus penampang elastis atau yang disimbolkan dengan S, dan terakhir adalah modulus penampang plastis yang disimbolkan dengan Z. Baik, mari kita masuk pada poin yang pertama. Poin pertama adalah katalog produk baja. Kita tahu semua bahwa produk baja merupakan hasil dari fabrikasi, di mana profilnya atau dimensi dari penampang profil baja tersebut sudah ditetapkan oleh produsen. Artinya kita akan tidak memiliki kebebasan sepenuhnya di dalam menentukan berapa lebar, tinggi, kemudian tebal dari flange maupun web saat merancang suatu penampang struktur baja. Nah, berikut ini adalah katalog produk baja atau yang mungkin dikenal oleh banyak orang sebagai tabel baja, begitu ya. Yang mana katalog produk baja ini diproduksi oleh PT Gunung Garuda. Ini adalah salah satu produk yang cukup banyak digunakan oleh konsultan perencana di dalam mendesain atau memilih penampang profil baja yang digunakan untuk struktur yang sedang didesain. Nah, ada suatu hal yang cukup menarik yang perlu kita ketahui, di mana di dalam katalog produk baja berikut ini tertulis modulus of section atau modulus penampang, yang mana ada 2 nilai di situ, ZY dan ZX. Di situ mungkin masih tertulis ZY dan ZY, ada kesalahan pengetikan ya. Nah, yang dimaksud dengan modulus of section ini sebenarnya adalah modulus penampang elastis yang seharusnya menggunakan notasi SX ataupun SY. Namun demikian, di banyak tabel ataupun katalog produk baja yang beredar di Indonesia, nilai modulus penampang elastis ini tertulis dengan notasi Z, sehingga hal ini cukup menjadi perhatian kita sebagai desainer. Artinya jangan sampai kita mengambil nilai yang salah. Misal kita seharusnya menggunakan modulus penampang plastis yang harusnya Z, tetapi kita menggunakan modulus penampang elastis yang disimbolkan dengan S. Nah, ini menjadi poin pertama yang harus kita ketahui bersama sebelum melangkah lanjut pada topik-topik yang lainnya. Jadi, modulus of section yang tertulis dengan notasi Z di katalog produk baja yang banyak beredar di Indonesia, itu sebenarnya adalah modulus penampang elastis yang seharusnya tertulis dengan notasi S. Nah, modulus penampang plastis atau Z itu umumnya tidak tersedia di katalog produk baja atau tabel profil baja yang beredar di Indonesia, sehingga kita harus menghitungnya secara manual. Nah, untuk itu pada kuliah yang pertama kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana cara menghitung modulus penampang plastis atau Z yang akan banyak kita gunakan pada desain elemen lentur, kemudian desain balok kolom. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, modulus penampang elastis atau S. Nah, pada material linear elastik dan deformasi kecil, distribusi tegangan lentur ditunjukkan pada gambar B di samping, di mana tegangan lentur diasumsikan seragam terhadap lebar balok. Nah, pada gambar di samping ini, Anda bisa lihat bahwa ada sebuah balok AB dengan tumpuan sederhana sendirol. Dia dibebani dengan beban terbagi rata dan beban titik. Nah, akibat dari beban yang bekerja tersebut, balok tersebut akan dominan mendukung atau menerima gaya dalam berupa momen lentur positif, yang mana akibat momen positif, serat bagian bawah dari balok tersebut akan didominasi oleh serat tarik, dan serat bagian atas akan didominasi oleh serat tekan atau tegangan tekan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut pada profil, misal
balok AP ini menggunakan profil IWF seperti yang ditunjukkan pada gambar B, Anda bisa melihat bahwa distribusi tegangan pada penampang tersebut akan terdiri dari tegangan tekan di serat atas dan tegangan tarik di serat bawah akibat momen positif dengan konfigurasi pembebanan semacam ini. Nah, distribusi dari tegangan lentur itu diasumsikan seragam terhadap lebar balok. Atau juga bisa kita katakan bahwa hubungan antara serat tekan dengan serat tarik ini adalah hubungan yang linier. Nah, tegangan lentur pada sembarang titik dari penampang tersebut berdasarkan teori mekanika bahan yang telah Anda pelajari pada mata kuliah sebelumnya dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Anda ingat bahwa tegangan lentur bisa dihitung dengan persamaan MY per I, ya, di mana M sendiri adalah momen lentur pada penampang struktur, kemudian Y adalah jarak tegak lurus garis netral terhadap titik yang ditinjau, dan IX itu adalah momen inersia penampang pada sumbu kuatnya. Sehingga dengan menggunakan persamaan tersebut, kita bisa mengetahui berapa tegangan lentur yang terjadi pada titik berikut ini, ataupun titik di atasnya dengan jarak Y, atau di titik teratas dengan jarak C semacam ini. Nah, untuk material yang seragam atau homogeneous material, sumbu netral umumnya akan berimpit dengan sumbu titik beratnya. Lalu lebih lanjut, persamaan 1.1 tadi didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, regangan pada penampang terdistribusi linier dari serat atas hingga serat bawah. Artinya kalau digambarkan kurang lebih seperti berikut ini, ada suatu balok yang mendukung momen lentur positif sehingga serat bagian atasnya berubah serat tekan dan serat bagian bawahnya berubah serat tarik. Dan juga kalau kita gambarkan diagram regangannya akan berbentuk semacam ini, di mana regangan tekan ada di atas garis netral dan regangan tarik berada pada di bawah garis netral. Nah, regangan pada penampang tersebut akan terdistribusi linier dari serat atas hingga serat bawah. Jadi hubungannya berupa garis lurus atau garis yang linier. Lalu, asumsi yang kedua adalah setelah mengalami lentur, potongan dari penampang yang ditinjau pada arah tegak lurus sumbu memanjang struktur akan tetap rata, seperti pada saat sebelum mengalami lentur. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Sebelah kiri ini adalah penampang balok yang belum mengalami lentur, di mana ada sumbu netral di sini. Kemudian kalau kita ambil garis vertikal yang tegak lurus dengan sumbu netralnya, maka penampang tersebut yang terpotong oleh garis vertikal akan rata. Demikian juga setelah dia mengalami lenturan dengan garis netral berikut ini, lalu saya ambil garis vertikal yang tegak lurus dengan garis netralnya, maka penampang yang terpotong pada area berikut ini juga akan tetap rata. Oke, kira-kira ada dua asumsi berikut ini yang digunakan untuk persamaan 1.1. Lalu, tegangan lentur maksimum itu akan terjadi pada serat teratas dan terbawah, di mana nilai Y-nya adalah maksimum. Jadi dari gambar yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya, Anda bisa lihat bahwa tegangan lentur itu terdistribusi linier, dan kita bisa mengetahui berapa tegangan lentur untuk setiap elevasi atau titik dari penampang. Misal titik pada jarak Y ataupun jarak C, kita bisa menghitungnya dengan persamaan MY per I tadi. Nah, tegangan lentur maksimum akan terjadi pada saat atau pada lokasi di mana lokasi tersebut memiliki nilai C atau jarak antara garis netralnya dengan serat dari penampang profil tersebut yang paling jauh, di mana lokasi terjauh adalah di serat paling atas. Bisa serat paling atas ataupun serat paling bawah, begitu. Nah, terdapat dua nilai tegangan maksimum. Yang pertama adalah tegangan tekan maksimum, di mana akibat momen positif tentu saja akan berada pada serat paling atas, dan tegangan tarik maksimum itu berada pada serat paling bawah.
Nah, tegangan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Tadi dijelaskan bahwa tegangan itu adalah MY per I. Kalau sekarang kita membicarakan adalah tegangan maksimum, maka F maksimum itu adalah M dikalikan C per IX. Kenapa Y diganti dengan C? Karena C adalah jarak antara garis netral dengan serat paling atas. Sehingga dari sini kita bisa sederhanakan menjadi M sama dengan IX per C, atau disimbolkan lebih lanjut menjadi M per SX, di mana SX sendiri adalah IX per C. Nah, berikut adalah keterangannya. C adalah jarak tegak lurus antara sumbu netral dengan serat ekstrim, yaitu serat teratas dan terbawah. Sedangkan SX adalah modulus penampang elastis. Nah, persamaan 1.1 dan 1.2 valid untuk digunakan pada pembebanan kecil di mana material masih berperilaku elastik. Untuk struktur baja, perilaku elastik ini terjadi atau diartikan sebagai tegangan maksimumnya yang terjadi atau Fmax tidak melebihi tegangan leleh materialnya atau Fy. Sehingga momen lentur yang terjadi tidak akan melebihi momen leleh atau MY begitu ya, yang dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi momen leleh dari penampang lentur tadi adalah Fy dikalikan dengan Sx, di mana Mx adalah momen lentur yang menyebabkan balok mengalami leleh. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah modulus penampang plastis atau Z. Nah, di sini diilustrasikan ada sebuah balok profil baja ya, menggunakan profil IWF yang ditumpu oleh tumpuan sederhana, sendi dan roll yang dibebani oleh beban titik di tengah bentang. Nah, dari pembebanan tersebut akan dilakukan pembebanan yang bertahap, artinya dimulai dari beban yang kecil, kemudian ditambah terus-menerus hingga struktur akan mengalami perilaku yang berbeda. Nah, setidaknya ada 4 perilaku yang ditunjukkan di sini, ada A, B, C, dan D. Nah, ketika pelelehan terjadi, distribusi tegangan pada penampang tidak akan lagi linear dan pelelehan akan berlanjut dari serat ekstrim menuju sumbu netralnya. Oke, kita jelaskan satu persatu bahwa pada poin A atau tahap A, beban yang bekerja belum mengakibatkan tegangan yang terjadi pada penampang IWF itu melebihi tegangan lelehnya. Di sini ditulis F kurang dari Fy. Sehingga hubungan antara tegangan ataupun regangan tarik dan tekannya masih berupa hubungan yang linear. Kemudian poin yang berikutnya, poin B, ini nilai tegangannya tepat sama dengan Fy, artinya kondisi B ini sudah mengalami pelelehan, baru saja mengalami pelelehan begitu. Kemudian yang C, bebannya ditambah lagi hingga F-nya itu mulai mengalami kelelehan yang lebih lanjut, atau F-nya sudah mulai lebih dari Fy, ditunjukkan mulai terbentuk sendi plastis pada lokasi di bawah beban, yang mana dijelaskan pada poin kedua berikut ini. Ketika pelelehan terjadi, distribusi tegangan pada penampang tidak lagi linear. Di sini ditunjukkan ada hubungan yang tidak linear. Di sini grafiknya tidak lagi langsung linear tetapi sedikit naik. Artinya pada area yang diarsir ini sudah mengalami tegangan plastis, yang mana kalau bebannya kita hilangkan, maka penampang tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, ketika pelelehan terjadi, distribusi tegangan pada penampang tidak lagi linear dan pelelehan akan berlanjut dari serat ekstrim atas ataupun bawah ya, maksudnya serat atas ataupun bawah menuju ke sumbu netralnya. Nah, ini dilihat bahwa pada profil IWF di poin C berikut ini, yang pertama mengalami plastifikasi adalah elemen sayapnya atau flange di serat ekstrim, di serat atas dan serat bawah, yang mulai sedikit demi sedikit akan menjalar ke arah sumbu netralnya, dan ini ditandai dengan elemen badan atau web yang mulai sedikit mengalami plastifikasi.
Lalu pada waktu yang sama, area leleh akan menyebar ke arah longitudinal atau ke arah memanjang. Ini terlihat pada poin C, sedikit mulai menyebar ke arah memanjang, dan lebih lanjut pada poin D jauh lebih menyebar ke arah sumbu memanjangnya atau ke arah longitudinalnya dari tengah bentang balok, sebagaimana momen lentur mencapai leleh atau MY pada lokasi yang lebih luas. Nah, area leleh ditandai dengan warna hitam atau area yang diarsir kalau di profil seperti ditunjukkan pada gambar C dan D. Disebutkan di poin berikutnya, gambar B merupakan kondisi di mana pelelehan baru saja terjadi. Tadi sudah kita bahas lebih detail. Kemudian gambar C adalah pelelehan mulai terjadi pada elemen web, dan gambar D adalah seluruh penampang mengalami leleh. Nah, momen tambahan yang diperlukan untuk membuat balok dari keadaan seperti gambar B menjadi D adalah sebesar 10% hingga 20% dari momen lelehnya. Ini berlaku untuk profil IWF. Nah, saat balok berada pada kondisi seperti gambar D, penambahan beban akan mengakibatkan struktur mengalami keruntuhan atau kolaps. Lalu, apa sih yang disebut sebagai momen plastis? Tadi saya sebutkan bahwa plastifikasi mulai terjadi ini di elemen flange, kemudian di elemen web, dan lain sebagainya. Lalu akan muncul istilah momen plastis. Jadi momen plastis ini merupakan momen yang menyebabkan terbentuknya sendi plastis. Dan untuk kondisi pembebanan semacam ini, tadi sendi plastisnya ada di tengah bentang, di bawah titik pembebanannya. Oke. Pada gambar di atas disajikan tegangan tarik dan tekan, di mana tegangan tarik disimbolkan sebagai AT, luas penampang tegangan tarik disimbolkan sebagai AT, dan luas penampang tegangan tekan disimbolkan sebagai AC. Nah, masing-masing area tersebut berada di atas dan bawah sumbu netral plastis yang belum tentu sama dengan sumbu netral elastis. Berdasarkan keseimbangan gaya, untuk gambar di atas akan diperoleh kondisi di mana C sama dengan T, kemudian C adalah AC dikalikan FY, luas penampang atau area yang mengalami tegangan tekan dikalikan dengan F yieldnya, dan T adalah AT dikalikan FY. Lebih lanjut kita bisa sederhanakan menjadi AC sama dengan AT. Nah, momen plastis itu adalah FY dikalikan AC dikalikan dengan A. Atau bisa juga FY dikalikan AT dikalikan lagi dengan A. Ini konsepnya adalah misal saya menggunakan titik acuan dari FY dikalikan AC ini, maka ini kita kalikan lengannya, yaitu adalah A. Kemudian kalau saya menggunakan T, maka AT dikalikan FY dikalikan lengannya terhadap C adalah A. Ini adalah lengan momen couple yang digunakan. Atau bisa disederhanakan menjadi FY dikalikan A per 2 dikalikan dengan A, atau disederhanakan lagi menjadi FY dikalikan dengan Z, di mana momen plastis itu adalah FY dikalikan dengan Z. Anda akan pelajari lebih lanjut pada materi tentang desain elemen lentur. Oke, untuk poin berikutnya adalah kondisi leleh atau yielding. Kita akan mencoba menghitung modulus plastis dari profil I simetri ganda berikut ini, atau profil IWF ya, di mana saya memiliki profil IWF dengan dimensi berikut ini. Tingginya adalah H besar, kemudian lebarnya adalah BF, B flange, lebar dari flange, lalu ini adalah tebal dari web atau badan, lalu berikutnya adalah TF, merupakan tebal dari flange atau sayap. Lalu H kecil itu adalah H besar dikurangi dengan 2 kali tebal flange. Lalu saya memiliki garis netral di sini. Kemudian titik ini adalah center of gravity dari compression zone atau zona tegangan tekan. Titik beratnya adalah ini berjarak Y0 terhadap garis netral. Dan juga yang di bagian bawah adalah center of gravity dari tension zone yang berjarak Y0 dari garis netral.
Lebih lanjut, saya bisa menggambarkan luas penampang tegangan tekan AC yang mana akan diwakili oleh gaya tekan C yang nilainya adalah AC dikalikan dengan FY. Begitu juga untuk tegangan tariknya digambarkan dengan warna biru, dan T adalah AT dikalikan dengan FY. Lalu C dan T akan memiliki jarak D, sehingga momen nominal dari kondisi berikut ini adalah sama dengan momen plastisnya. Jika kita tinjau daerah tarik atau tension zone, saya bisa menghitung MP adalah T dikalikan D. D adalah jarak antara T dengan C. Lalu saya jabarkan kembali, T adalah FY dikalikan AT, lalu dikalikan D ya, MP-nya menjadi FY, AT dikalikan D. AT dikalikan dengan D, ini adalah Z atau modulus penampang plastis. Di mana D sendiri itu adalah 2 kali Y0. Sehingga dari sini kita bisa menghitung Y0 adalah titik berat sigma AI YI dibagi dengan sigma AI. Sehingga Z sama dengan 2AT dikalikan dengan Y0. Lalu saya tulis kembali, Z sama dengan sigma AI dikalikan dengan 2 dikalikan dengan sigma AI YI per sigma AI. Atau bisa ditulis lebih ringkas menjadi Z adalah 2 dikalikan dengan sigma AI dikalikan dengan YI. Nah, berikut adalah penjabaran lebih jelasnya. Kalau kita tinjau tension zone atau zona tarik, saya akan membagi menjadi 2 elemen di sini. Zona tarik adalah yang bagian bawah. Elemen pertama yang berwarna orange dan elemen kedua adalah yang berwarna biru. Nah, elemen pertama saya bisa menghitung luasnya, yaitu adalah BF dikalikan TF. Kemudian YI-nya atau titik berat dari elemen pertama itu adalah H per 2 ditambah dengan TF per 2. Selanjutnya AI dikalikan YI bisa saya hitung. Begitu juga untuk elemen 2, luasnya adalah TW dikalikan dengan H per 2. Lalu titik beratnya adalah H per 2 dibagi dengan 2, sehingga saya bisa menghitung AI dikalikan YI. Lalu sigma AI kali YI saya juga bisa hitung dengan persamaan berikut ini. Nah, kita tahu bersama tadi bahwa Z sama dengan 2 dikalikan dengan sigma AI dikalikan YI. Ini berlaku untuk profil IWF. Baik, kita lanjutkan ke contoh kasus, di mana pada latihan yang pertama ini saya akan menyajikan bagaimana cara menghitung modulus penampang elastis dan plastis dari profil IWF 150 kali 75 dikali 5 dikalikan dengan 7. Oke, kita mulai dari menghitung luas penampang dan titik berat dari profil tersebut. Walaupun ini sudah disajikan mungkin di tabel profil, tapi saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Oke, saya akan membagi profil IWF tersebut menjadi elemen 1 yang berwarna merah, lalu elemen 2 yang berwarna orange, dan elemen 3 yang berwarna biru. Lalu titik beratnya adalah ini dot yang atau titik yang berwarna kuning yang memiliki koordinat X0 dan Y0, di mana titik acuan X dan Y sama dengan 0-nya ada di pojok kiri bagian bawah berikut ini. Kemudian elemen 1 akan memiliki titik berat X1, Y1. Elemen 2 akan memiliki titik berat X2, Y2. Dan elemen 3 akan memiliki titik berat X3, Y3. Nah, selanjutnya saya akan menghitung titik beratnya dengan menggunakan bantuan tabel berikut ini. Untuk masing-masing segmen atau elemen saya akan tulis elemen 1, 2, 3. Luasnya adalah perkalian antara B dengan H-nya atau lebar dengan tingginya. Elemen 1 berarti luasnya adalah 75 lebarnya dikalikan tebalnya adalah 7 mili, ketemu 525. Lalu X1 itu adalah titik berat elemen 1 ini. X1 nilainya adalah 37,5, dari mana ini diperoleh dari setengah dari tebal flange ditambah jarak dari setengah tebal flange tersebut ke titik yang berwarna kuning.
Dan seterusnya untuk nomor elemen atau segmen 2 dan 3 saya akan peroleh hasil AI dikalikan XI. Lalu kita akan menghitung X0 itu adalah sebagai sigma AI kalikan XI dibagi dengan sigma AI, dan saya akan peroleh 37,5 mili. Lalu selanjutnya untuk titik berat pada sumbu Y atau Y0, langkahnya hampir serupa, namun yang berbeda hanya YI-nya saya ganti dengan maaf. Tadi di poin sebelumnya XI saya sebutkan 37,5 itu adalah jarak antara titik ini terhadap titik berat di elemen 1. Kalau saya memiliki lebar 75, maka X1 adalah setengah dari 75, 37,5. Nah, yang penjelasan tadi yang salah itu berlaku untuk Y0. Jadi untuk YI itu adalah sebagai berikut. Jadi setengah dari tebal flange ditambah sisanya, atau bisa dihitung dengan 150 tinggi total dikurangi dengan setengah tebal flange, ketemulah 146,5. Lalu Y2 berarti adalah ini merupakan setengah dikali tebal flange, 7 mili ya tadi ya, berarti 3,5. Lalu yang poin ketiga itu berarti Y3 adalah berikut ini, maka nilainya adalah 150 dibagi dengan 2. Selanjutnya saya bisa menghitung sigma AI YI dibagi dengan sigma AI, saya akan dapatkan Y0 75 mili. Sehingga luas penampangnya adalah sigma AI ini 1730 mm persegi, dan titik beratnya 37,5 dan 75. Lalu poin kedua, momen inersia untuk sumbu kuat atau IX. Saya bisa menghitung dengan bantuan tabel berikut ini, di mana ada beberapa kolom yang dibutuhkan. Yang pertama adalah segmen 1, 2, dan 3. Lalu ada lebar dan tinggi dari segmen tersebut. Lalu kita bisa menghitung luas penampang dari segmen tersebut. Lalu ada YI, kemudian ada AI dikalikan YI kuadrat, dan berikutnya adalah I sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Ini adalah momen inersia untuk penampang persegi ya. Lalu inersia totalnya adalah I ditambah AI YI kuadrat. Ini adalah momen statis atau momen sumbu polar. Kita mulai dari segmen 1, di mana lebarnya adalah 75, lalu tingginya adalah 7, sehingga luas penampangnya adalah 525 mm persegi. Lalu YI-nya ini adalah jarak antara titik berat elemen 1 terhadap Y0, posisi Y0 di sini tadi. Jadi YI untuk Y1 atau elemen 1 adalah 71,5. Begitu juga untuk elemen 2, maka jarak titik berat elemen 2 terhadap Y0 tadi. Sehingga Y3 nilainya adalah 0 karena titik beratnya akan berimpit dengan titik berat totalnya yang berwarna kuning. Lalu AI YI kuadrat kita bisa hitung ya, YI-nya sudah tahu, AI-nya sudah tahu. Lalu I 1/12 BH pangkat 3 bisa dihitung. IX adalah I plus AI YI kuadrat bisa dihitung juga, sehingga sigma IX adalah berikut ini. Kesimpulannya, momen inersia sumbu kuatnya adalah 642,0257 cm pangkat 4. Ini sudah dikonversi ke cm. Lalu untuk sumbu lemahnya atau Y, kita perlu informasi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kebetulan XI untuk masing-masing elemen 1, 2, dan 3 berimpit dengan X0-nya atau titik berat pada sumbu X-nya. Dengan langkah yang serupa kita bisa menghitung, di mana perbedaannya adalah di sini XI nilainya semuanya adalah 0, sehingga sumbu lemahnya akan memiliki inersia 49,36042 cm pangkat 4. Lanjut, ada radius girasi sumbu kuat atau Rx, nilainya adalah akar dari Ix per A.
dan sumbu lemahnya adalah akar dari IY per A. Lalu modulus penampang elastis atau sumbu kuat SX nilainya adalah IX per C, di mana C-nya adalah setara dengan Y0 ya. Kenapa? Karena sumbu netral dengan serat paling jauh, baik atas ataupun bawah. SX adalah berikut ini, 85.603,42 mm pangkat 3. Begitu juga untuk SY-nya, maka C-nya adalah X0-nya. Ketemulah SY 13.162,78 mm pangkat 3. Catatan, untuk material seragam atau homogeneous material, sumbu netralnya akan berimpit dengan sumbu titik beratnya. Sehingga yang kita hitung tadi mempertimbangkan sumbu netral yang berimpit dengan sumbu titik beratnya. Kemudian poin ke-8, modulus penampang plastis sumbu kuat atau ZX, yang mana bisa kita cari dengan Z sama dengan 2 kalikan sigma AIYI dengan meninjau zona tarik yang saya tandai dengan warna orange dan biru berikut ini. Nah, kita bisa menghitung sigma AI kalikan YI dengan bantuan tabel semacam ini, di mana ada informasi segmen 1 dan 2, segmen 1 yang berwarna orange dan segmen 2 yang berwarna biru, ada B, kemudian H, lalu luas penampangnya, kemudian ada YI dan AI dikalikan YI. YI-nya untuk Y1 atau elemen 1 itu adalah 71,5. Berikut ini ya. 75 dikurangi setengah tebal flange. Lalu Y2 itu adalah titik berat yang berwarna biru ini, dan kita hitung terhadap jaraknya terhadap titik berat total yang berwarna kuning. Y2 nilainya adalah 34, sehingga sigma AIYI bisa kita hitung sebagai berikut, dan Z sama dengan 2 kali dari sigma AIYI, sehingga kita peroleh 98.195 mm pangkat 3. Berikutnya untuk ZY, kita bisa hitung dengan bantuan tabel yang serupa, melainkan perbedaannya adalah bahwa nilai XI-nya itu berbeda dengan perhitungan sebelumnya, di mana di sini karena sumbu lemah atau ZY, saya akan membagi menjadi elemen 1 yang berwarna orange, elemen 1 dan 2 berwarna orange, dan elemen 3 yang berwarna biru semacam ini. X1 itu adalah berikut ini nilainya. Kemudian X2 sama ya dengan X1. Lalu X3 adalah berikut ini. Sehingga dengan perhitungan tabel ini kita akan bisa dapatkan ZY adalah 20.537,5 mm pangkat 3. Ya, kurang lebih seperti itu cara menghitung modulus penampang elastis dan plastis dari suatu profil IWF. Nah, untuk berikutnya, untuk latihan coba Anda hitung modulus penampang elastis dan plastis dari profil IWF 450, 200, 9, 14. Baik, demikian kuliah untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.